Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan menyebarkan hadis palsu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dahliana Nasution dengan NIM 0104203150. Jurusan Manajemen Dakwah. Dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Hadis palsu diistilahkan sebagai hadis maudhu'. Di tempat lain, istilahnya adalah muzayyaf. Syuhudi mendefinisikan hadis palsu sebagai pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beberapa kalangan menyebutnya sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadis palsu tidak selalu buruk atau bertentangan dengan ketentuan umum ajaran agama Islam. Menurut Al-Qurtubi, orang-orang yang menciptakan hadis-hadis palsu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok zindik, yang membuat hadis palsu atau menambahkan kalimat pada hadis sahih untuk menimbulkan kerisauan atau kebingungan di kalangan umat. Yang kedua, pengikut fanatik sebuah mazhab atau golongan yang membuat hadis palsu untuk menguatkan mazhabnya. Yang ketiga, orang-orang yang putus asa dalam menganjurkan kebaikan dengan maksud baik membuat hadis palsu tentang suatu perbuatan. Dia ingin agar umat Islam terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, penyebaran hadis palsu sudah ada sejak zaman terdahulu. Hal tersebut terjadi karena niat yang buruk yang ingin merusak kemurnian Islam. Orang yang memiliki tabiat baik tidak akan berbohong atas nama Rasulullah. Ia akan sangat berhati-hati dalam menyampaikan setiap ilmu, sebab ia sadar kelak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang disebarkannya, dan mengetahui manfaat ilmu dalam pandangan Islam adalah untuk dunia dan akhirat. Para ulama menyebutkan bahwa seburuk-buruk pemalsu hadis adalah orang-orang solih yang mereka bodoh lalu membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan ingin berbuat kebaikan, seperti Nuh bin Abi Maryam, Abu Ismah dan lainnya yang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan surat per surat yang tujuannya dia berkata, "Karena aku melihat orang-orang yang sibuk dengan fikih mazhab dan berpaling dari Al-Quran, maka aku sengaja membuat hadis-hadis ini tujuannya supaya mereka mau mempelajari Al-Quran." Selanjutnya, haram hukumnya kita membuat hadis palsu. Misalnya, membuat dari ucapan yang bagus lalu kemudian menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, beredarnya hadis-hadis yang baru muncul di zaman sekarang ini. Maka, kewajiban kita sebelum menyampaikan hadis adalah memastikan dulu kesohihannya. Tanya kepada ahlinya. Jangan sampai hanya karena melihat isinya bagus, kemudian kita sebarkan, ternyata hadisnya palsu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya kita masuk kuis.
Pertanyaan yang pertama, apakah hadis palsu bisa diamalkan kalau maknanya sahih? Baik, mari kita jawab. Hadis palsu tersebut tetap tidak boleh diamalkan, tetapi kita beramal dengan ayat atau hadis sahih yang menunjukkan kepada makna tersebut. Kita ulangi lagi, bahwa hadis palsu itu adalah palsu walaupun kandungan isinya bagus, karena maksud dari palsu itu adalah palsu penisbatan kepada Nabi. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa hukum mengamalkan hadis palsu dalam kehidupan kita? Mari kita jawab. Hadis palsu adalah seburuk-buruknya hadis dhaif. Bahkan, sebagian ulama menganggapnya jenis tersendiri di luar hadis dhaif. Seluruh ulama pun sepakat haram hukumnya meriwayatkan atau menyampaikan hadis maudhu, kecuali dengan menjelaskan hakikatnya bahwa itu adalah hadis palsu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jazakallah khairan teman-teman.